Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa bukan? Dan pagi hari ini kita akan merenungkan barang sejenak tentang firman Tuhan sebagai langkah kita, sebagai persediaan kita dalam langkah kita di pagi yang indah ini. Dan untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, memberkati sabdamu pada pagi hari ini, baik kami yang mendengarkan maupun juga yang menyampaikannya, kiranya berkat Roh Kudus boleh menjadi bagian kami masing-masing. Sehingga kami pun boleh kesemuanya mendapatkan berkat-berkat rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini berjudul Untuk Yesus. Apa maksudnya untuk Yesus ini? Melakukan untuk Yesus. Dan tentunya banyak orang beranggapan dan berpikiran bahwa melakukan untuk Yesus adalah tindakan pelayanan. Bahkan orang berpikir ketika seseorang mengajar rohani dengan level yang paling tinggi, itu merupakan juga melakukan untuk Yesus. Ataupun juga sebuah khotbah yang spektakuler, yang menggugah hati para pendengarnya, itu adalah pelayanan, yaitu melakukan untuk Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah hanya itu kita bisa melayani, kita bisa melakukan untuk Yesus? Bukankah ada yang lain yang bisa kita dapatkan melalui pekabaran-pekabaran di dalam Alkitab sehingga kita bisa melakukannya? Di dalam Matius pasal 25, di sana ayatnya yang ke-31 sampai ke-46, di sana dijelaskan kepada kita tentang penghakiman terakhir. Untuk itu, saudara bisa membacanya di rumah, direnungkan, dan pada pagi hari ini hanya aplikasinya saja. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa berkhotbah secara spektakuler ataupun juga mengajar rohani di atas level yang tinggi? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa yang dapat kita lakukan untuk Yesus melalui apa yang kita lakukan untuk sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh-contohnya banyak sekali. Bagaimana kita melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk sesama kita. Ketika mereka lapar, kita memberikan makanan. Ketika mereka haus, kita memberikan minum. Ketika mereka menjadi orang asing, kita memberikan tumpangan. Ketika mereka telanjang, kita memberikan pakaian. Ketika mereka sakit,
kita melawat dia ketika mereka dalam penjara, kita mengunjungi mereka. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lain. Perkara yang lain yang itu intinya ketika kita melakukannya untuk sesama manusia, itu berarti juga sudah melakukannya untuk Yesus. Ayat 40 ditulis demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, suatu misal, seperti apa yang sudah ditulis dalam Alkitab tadi, dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, itu berarti kita pun sudah melakukannya untuk Yesus. Bukan hanya khotbah yang spektakuler, bukan hanya pengajaran yang rohani yang secara level tinggi, namun juga ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu berarti kita sudah melakukannya untuk Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melayani. Mari kita melakukannya untuk Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita melakukannya untuk sesama manusia, itu berarti kita sudah melakukannya untuk Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.